Dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Kabupaten Manggarai Timur dengan melaksanakan begitu ya DP2 KBK 3A Award untuk tahun 2023. Nah, seperti apa ini ya DP2 KBK 3A Award ini? Kita akan ngobrol dengan Kepala Dinas DP2 KBP 3A Award, maksud kami DP2 KBP 3A, Jeffrin Haryanto. Pak Jeffrin, selamat pagi. Selamat pagi, Leli. Ya, salam sehat pagi, dari ND. Baik, Pak Jeffrin, ini seperti apa DP2 KBP 3A Award nanti? Ya, sebenarnya ini semacam ajang untuk memberi apresiasi terhadap praktek baik yang sudah dilakukan di lapangan ya, Lelia. Jadi kita mencoba membalik paradigmanya. Di pemerintah penting betul untuk belajar dari inspirator-inspirator hidup gitu ya. Orang-orang yang bekerja dengan kesungguhan, dengan inovasi, dengan macam-macam praktek baik, dan ini saya kira penting untuk diberi panggung agar virusnya ini bisa kemana-mana. Banyak orang bisa belajar, banyak orang juga yang merasa bahwa hal baik itu ada panggungnya gitu. Hal baik itu wajib diapresiasi. Konsep besarnya begitu sih, Levi. Begitu. Nah, ini kapan akan diselenggarakan, Pak Jeffrin? Nah, diperkirakan akan paling lambat ini akhir November, karena juga akan bertepatan dengan hari ulang tahun Manggarai Timur ya. Begitu. Ya. Oke. Baik, ini siapa-siapa saja yang dilibatkan dan juga boleh ikut begitu ya dalam program ini DP2 KBP 3A Award? Ya, sebenarnya kita menyasar seluruh stakeholder yang terlibat langsung dalam isu-isu yang selama ini dikerjakan oleh dinas kami ya. Ada isu pengendalian penduduk, ada isu KB, ada isu stunting, ada isu perempuan, ada isu anak gitu. Jadi baik dari pelaku lapangan, baik dari masyarakat maupun dari sisi pengambil kebijakan di tingkat paling rendah gitu ya. Kita akan misalnya menyasar kepala desa yang mungkin punya gebrakan inovasi untuk isu-isu ini, atau juga misalnya tokoh-tokoh masyarakat yang ternyata bisa menjadi inspirasi buat orang lain, atau akseptor KB yang ternyata hidupnya itu menginspirasi orang lain gitu. Jadi banyak sekali akan terlibat, termasuk juga misalnya tenaga kesehatan yang membantu kerja-kerja kami selama ini gitu. Media juga ya, media terlibat. Kita akan melihat media-media yang konsen memberitakan isu-isu terkait isu yang kami kerjakan selama 1 tahun ini. Begitu, Leli. Dan itu khusus untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, Pak Jeffrin ya? Ya. Sampai ke penjaga balai, orang-orang yang di lapangan yang mungkin selama ini jarang diperhatikan gitu. Karena begitu saya memimpin dinas ini, saya melihat banyak sekali tangan-tangan ajaib di lapangan yang bekerja dalam diamnya. Nah, menurut saya orang ini butuh untuk kita apresiasi, untuk bisa juga pertama memberi penghargaan pada dia. Ini bukan tentang uang, tapi apa yang dia kerjakan itu mendapat atensi dari banyak orang. Lalu kemudian siapa tahu ini bisa menginspirasi orang di tempat lain yang ternyata dengan pekerjaan begitu dia bisa menjadi berguna begitu bagi kehidupan. Sesimpel itu konsepnya ya. Jadi hal-hal kecil bermanfaat untuk banyak orang, ini juga menjadi salah satu nominasi begitu untuk dinilai begitu ya? Iya, benar ya. Sekarang timnya sudah jalan nih, sudah jalan memperhatikan, melihat, memberi penilaian sekarang. Tapi sebenarnya tidak sulit karena selama ini kami berproses bersama mereka, dan dalam proses itu kan kami sebenarnya sudah merekam. Oke. Dan ini berapa nominasi Pak Kadis? Dalam rancangan kami akan ada 20 nominasi ya. Dan ini timnya ini sudah bergerak begitu Pak Jeffrin ya? Sudah bergerak. Tidak terlalu sulit untuk membuat penilaian. Saya bilang tadi, karena selama hampir 8 bulan saya berada di sini, kita punya yang namanya banyak program yang misalnya BP2KB tidur di kampung, lalu kemudian ada program
cek lapangan, ada program hari ini makan sama-sama, dan kita 80% waktu kami memang ada di lapangan. Jadi tidak terlalu sulit untuk melihat orang-orang hebat yang bekerja dengan caranya masing-masing gitu, Leli. Oke. Dan sebenarnya apa yang menjadi tujuan ya dari Pak Jeffrey dan juga teman-teman di dinas tersebut untuk membuat kegiatan ini ya, dan ada 20 nominasi memang nih yang sudah disiapkan begitu ya. Ini cukup banyak ini Pak Jeffrey. Betul. Sangat banyak karena menurut saya itu pun masih kurang menurut saya, karena masih banyak juga orang lain yang melakukan hal-hal hebat yang selama ini luput dari pantauan kita gitu ya. Jadi ketika saya bangga gitu misalnya stuntingnya tinggi, kemarin dapat penghargaan karena kita punya sektor terbaik itu jumlahnya. Sebenarnya itu kan bukan tentang saya, tapi tentang orang di lapangan yang bekerja dengan luar biasa. Jadi ini cara kami menyampaikan bahwa penghargaan itu untuk kalian, bukan untuk saya gitu. Kami di pemerintah di kabupaten kan hanya mendapatkan hasil itu gitu, hanya memproduk kebijakan kan. Gitu. Nah, orang-orang yang setiap hari misalnya habiskan waktunya hanya untuk mengantar makanan tambahan, bahkan mengabaikan keluarganya sendiri, menurut saya itu orang-orang yang hebat yang butuh. Jadi pada kesempatan nanti itu tidak hanya orang datang menerima penghargaan, tapi kami memberi alokasi waktu supaya mereka bercerita apa yang mereka buat, apa yang sudah mereka buat. Jadi ini dibalik, narasumbernya orang lapangan dong, gitu. Ya, bukan kita. Jadi biasanya paradigmanya kabupaten itu harus menjadi narasumber, provinsi, pusat. Sekarang kita balik deh, cobalah kita mendengar cerita dari lapangan, apa hal hebat yang sudah mereka lakukan. Ya gitu. Jadi pemerintah sedang belajar sebenarnya. Yuk, ayo belajar bareng dengan lapangan gitu. Dan ini adalah event yang pertama begitu diselenggarakan ya. Ini pertama kali begitu untuk. Ya, mungkin di Indonesia. Wow, keren. Ini terinspirasi dari mana ini Pak Kadis ini ya, sampai tercetus ide dan juga terobosan baru seperti ini? Idenya dari lapangan, Lel. Idenya bahwa kenapa kita harus selalu menjadi sumber pengetahuan dan informasi. Padahal yang bekerja benar itu orang-orang lapangan. Kenapa kita tidak balik belajarnya gitu ya? Pemerintah itu juga harus menjadi pembelajar. Iya, bukan tukang ajar orang gitu. Sesekali belajar dari orang lain. Nah, jadi ada semacam festival praktek baik kan. Festival. Jadi orang baik itu harus diperbanyak. Aktor harus diperbanyak gitu. Nah, kalau ini nanti virusnya baik, ini kan bisa merambat kemana-mana tuh. Iya, betul. Semakin banyak akan orang semakin baik banyak terlibat. Iya. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin mudah pekerjaan kita gitu loh. Jadi jangan jadi juga, jangan government center gitu, enggak lagi itu tidak eranya itu gitu. Saya bukan ahli semua hal, jangan jadi jago semua hal lah. Jadi ini salah satu motivasi begitu ya untuk orang-orang baik agar bisa menularkan kebaikan, dan semakin banyak orang juga tentunya akan dan juga berupaya untuk menjadi baik begitu untuk banyak orang begitu Pak Jeffrey ya. Sepakat. Daripada misalnya di media kita sibuk dengan bad news, mendengar cerita hal-hal baik. Hal-hal baik. Supaya banyak orang. Benar kan? sekali. Seperti RRIND kan. Iya kan. Mengamplifikasi kebaikan gitu loh. Menebarkan yang baik-baik. Gitu. Ini juga kita jadi sehat begitu Pak Jeffrey ya. Kalau bicara yang baik-baik ya. Iya kan. Karena iya memang kita melakukan hal baik. Butuh orang banyak. Butuh banyak orang gitu. Keren. Iya, ya. Dan ini pastinya akan menjadi event tahunan begitu yang akan diselenggarakan setiap tahun oleh. Iya, kita berharap begitu ya. Ini tidak menjadi yang pertama. Yang menarik bahwa ini bukan program rutin kami ya. Ini adalah satu kegiatan inisiatif yang pembiayaan melibatkan banyak orang, sponsor, dan jadi kita buat macam IO gitu. Jadi bukan karena kami tidak punya biaya untuk itu gitu. Tapi saya mencoba mengajak orang yang punya niat yang baik yang sama untuk yuk terlibat yuk. Terlibat bareng, kita ajak bank, kita ajak dunia usaha untuk terlibat di event ini gitu. Jadi banyak sponsor gitu. Ya, Pak Kadis punya banyak channel ini ya, jadi gampang saja ini ya. Bener, pemerintah harus berpikir entrepreneur sekarang, nggak bisa lagi pola. Karena kalau kita harapin DPA nggak akan ada uangnya, pasti akan tanya, emang uangnya dari mana? Jangan tanya uangnya dari mana, dari TikTok aja kita bisa dapat duit kan. Gitu. Makanya aktif kan? Iya kan.
Keren, Dia keren, berdua keren. saja punya TikTok kan lumayan tuh penghasilannya. Ya sudah, itu kan bisa membuat Menjadi kegiatan penghasilan, gitu. sumber penghasilan untuk orang-orang baik juga begitu ya. Benar, Oke. hari gini dibuat pusing kan? Iya. Aha, ini juga salah satu cara untuk menebar kebaikan Pak Jeffrey ya pagi ini. Iya, benar, Oke. benar. Iya, ini tadi sosialisasi ini tadi ya gitu cerita gitu. Itu Oke. yang kita mau gitu ya. Baik, Iya. Pak Jeffrey, apa yang menjadi harapan dari Pak Jeffrey begitu ya dengan kegiatan tersebut? Ya. Pertama, kita berharap ini kan temanya tahun ini kita memilih kualitas tanpa batas. Apa itu kualitas tanpa batas itu? Kita meyakini bahwa kualitas kebaikan itu bisa ada di mana-mana. Tidak hanya ada di orang di elit ya. Dia bisa ada di pojok yang paling kita lupakan gitu. Kualifikasi itu. Maka karena kualitas tanpa batas kita bisa belajar dari mana saja, dari siapa saja, di mana saja. Maka kita pakai tema itu. Nah, saya berharap hal baik, niat baik ini jangan dicurigai sebagai hal-hal yang menakutkan, tapi dilihatlah inisiatif dan kebaikannya sehingga kita belajar gitu. Karena seringkali kita memulai dengan mencurigai sehingga kita nggak jadi apa-apa gitu. Iya. Saya selalu bilang apapun yang kita lakukan kalau niatnya baik pasti ada jalannya. Saya pikir juga lapangan menjadi sangat antusias ini karena saya akan mengundang hampir 500 saya punya petugas lapangan untuk hadir di event itu. Saya mau ini adalah event mereka gitu. Begitu Lel. Thank you banget, ya. Oke, baik Pak Kadis, terima kasih. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktu jam kerjanya ini ya. Sukses selalu hari Ya, ini. dalam perjalanan ke kantor ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke. Hati-hati di jalan. Selamat pagi Leli ya. Terima kasih ya. Kanal informasi dan inspirasi. 1 Kami baru saja bersama Jeff